ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengangkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Dan kiranya kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat lagu Telah Lama Ku Cari-Cari ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, ingin dengar cerita. Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini seperti biasa kita akan merenungi sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertema
bertekad ada di Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Silakan anak-anak buka Alkitabnya di Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Baik, anak-anak, sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, maka kita akan membacakannya secara bersama-sama. Mulai dari ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian pembacaan ayat Alkitab kita pada hari ini. Selanjutnya anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bertekad. Judulnya adalah membangun tekad atas dasar kasih. Nah, anak-anak boleh perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini ya. Nah, apa yang akan dilakukan bila semangat hidup dirasakan kian meredup? Nah, anak-anak, tentu saja ada banyak cara untuk mengatasinya. Untuk itu, kita tentu saja perlu tahu atau memiliki strategi untuk menghadapinya. Berikut Bapak akan menceritakannya sebagai ilustrasi. Suatu hari, seorang pemuda memutuskan untuk mengunjungi neneknya yang tinggal di sebuah desa yang jauh. Ia mesti naik bus menuju kota. Ia sendiri tidak tahu kota itu berada. Pasalnya, ia belum pernah melakukan perjalanan ke kota tersebut. Ia juga belum pernah mengunjungi desa neneknya. Ia lahir di kota yang lain. Sejak lahir, ia belum pernah ke desa sang nenek. Bahkan ia hanya melihat neneknya dari foto mamanya. Namun, pemuda itu tidak putus asa. Ia mencoba untuk melakukan perjalanan itu. Memang awalnya ia agak pesimis. Namun ia membuat komitmen untuk mencoba melakukan perjalanan yang jauh dan melelahkan itu. Bermodal alamat dan rute perjalanan yang diberikan sang mama, pemuda itu menyatukan tekadnya untuk mengunjungi nenek. Rute pertama menuju kota yang terdekat dengan desa nenek itu berjalan dengan baik. Ia cukup duduk tenang di atas bus non-AC hingga sampai tujuan. Begitu tiba di kota tersebut, ia langsung mencari angkutan untuk menuju desa di mana sang nenek tinggal. Kali ini ia tidak mudah menemukannya. Ia mesti menunggu agak lama. Namun kesabaran yang sering menjadi ciri khasnya membantu dirinya untuk mendapatkan kendaraan. Benar, ia mendapatkan sebuah kendaraan yang baik untuk mengantar dirinya menuju rumah sang nenek. Ia boleh menikmati alam pedesaan yang indah. Udara yang bersih belum tercemar polusi kendaraan menjadi bagian yang menyegarkan dirinya. Ia boleh berjumpa dengan nenek. Ia bisa berbicara dari hari ke hari dengan sang nenek. Dambaan untuk berjumpa dengan sosok sang nenek akan menjadi kenyataan. Semua itu berkat tekad membara yang senantiasa hidup di dalam dirinya. Hari-hari berada di desa sang nenek menjadi suatu kesempatan yang membahagiakan dirinya. Menumpahkan seluruh kerinduannya buat sang nenek. Ia boleh menatap mata sang nenek yang sangat mirip dengan mata mamanya. Pemuda itu menemukan sukacita.
hidup selama beberapa hari bersama sang nenek. Sahabat, banyak orang ingin merasakan damai dan sukacita dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, banyak orang yang ingin merasakan damai dan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Namun biasanya mereka sering kecewa. Mengapa hal ini sering terjadi? Nah, karena mereka kurang punya tekad, ya, kurang punya niat, kurang punya kemauan. Mereka kehilangan determinasi atau daya juang. Nah, bahaya kalau misalnya orang itu sudah tidak punya daya juang, tidak punya motivasi, ya. Jadi mereka ini kurang punya semangat untuk meraih damai dan sukacita dalam hidup mereka. Akibatnya kekecewaan yang justru tumbuh dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, kisah pemuda yang sukses berjumpa dengan sang nenek tadi, ini menunjukkan kepada kita bahwa tekad dan komitmen mampu mengalahkan segalanya. Kelelahan dalam menempuh perjalanan jauh tidak ia rasakan. Mengapa? Karena tujuan utamanya adalah mengungkapkan kasihnya kepada sang nenek. Kasih itu mengalahkan segala-galanya. Tekad yang didasarkan atas kasih itu membuahkan hasil yang gemilang. Ia mengalami sukacita dan damai bersama sang nenek. Dalam kehidupan sehari-hari, oke, di bagian penutup ya, ini bagian kesimpulannya ya. Nah, oke. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tentu saja butuh tekad dan komitmen. Anak-anak harus punya tekad dan komitmen, terutama ketika belajar ya. Belajar ini kalian masih belajarnya online, walaupun sudah mulai tatap muka sedikit demi sedikit, tapi belajar online tetap ada. Nah, diperlukan tekad dan komitmen dari anak-anak semua untuk mau dan berkeinginan ya untuk tetap semangat terus dalam belajarnya ya. Karena belajar ini sangat menentukan masa depan kalian ya. Nah, tekad ini mesti terus-menerus ditumbuhkan ya dalam perjalanan hidup kalian. Nah, tentu saja tekad itu tidak boleh hanya sekedar tekad ya. Tetap tekad itu harus dilandasi oleh kasih setia dalam kehidupan ini. Ya, oleh kasih setia Tuhan Yesus ya. Sedangkan kalau komitmen itu harus kuat ya, supaya hidup ini berwarna ya. Dengan demikian kita mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini ya. Sekian firman Tuhan yang bisa kalian dengar. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan angkat satu pujian mengikut Kristus. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Mari tutup mata dan lipat tangannya. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah dan kami boleh menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa melaksanakan firman Tuhan dengan baik. Kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, bye.